kabarnya? Ya, baik. Dengan ibu siapa? Elva. Elva. Kesini dengan siapa? Sendiri. Sendiri. Tahu alamat ini dari mana? Saya dengar dari teman saya. Oh, dari teman. Nama panggilannya siapa? Elva. Elva. Oh. Oke, sebelum saya menjelaskan bahwa di sini Anda harus mengetahui tentang konseling. Sebelumnya Anda pernah dikonseling tidak? Pernah sih. Pernah. Ya. Nah, saya akan menjelaskan di sini bahwa konseling itu artinya untuk memecahkan masalah seseorang maupun membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya. Dan di sini pun ada tahap-tahapnya yang Anda ketahui ya. Di sini ada tahap kerahasiaan dan tahap kesusilaan dan tahap penerapannya. Oke, Anda sudah tahu? Oke, cukup ya. Nah, sebelum Anda menceritakan masalah Anda di sini, saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Elpidiana Manharu. Sebelum itu saya akan mengucapkan janji konselor saya. Saya atas nama konselor Elpidiana Manharu, saya berjanji untuk tidak menghimbar atau memberitahu kepada siapapun masalah atau data-data Anda maupun rahasia Anda, dan saya berjanji untuk menyembunyikannya. Oke? Silakan Anda mau bertanya. Saya dulu pas masih kecil ada masalah semacam ada orang yang bertindak asusila terhadap saya. Pas masih kecil itu saya sekolah kelas 3 SD. Itu saya masuk jam siang, jam 12 siang itu saya masuk sekolah. Nah, saya biasa selalu datang lebih dulu daripada teman-teman saya. Saya duduk di situ, duduk di kelas, tiba-tiba ada rombongan remaja sepantaran anak SMA gitu. Mereka itu seperti gimana ya, anak-anak nakal gitu. Terus saya agak takut karena mereka kayak gimana ya, suka menyentuh hal-hal yang tidak seharusnya disentuh. Itu yang Anda ketahui itu menyentuh itu contohnya bagaimana? Seperti menyentuh tubuh yang bagian tubuh yang harusnya tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali diri kita sendiri. Itu menurut Anda pelecehan seksual tidak? Ya. Oke, terus? Semenjak itu saya umur 17 sampai 18 gitu, saya nggak berani keluar rumah selama setahun karena saya masih takut, masih tergambar oleh hal-hal mereka yang melakukan itu. Oke, yang saya tanya di sini, mereka itu Anda kenal nggak? Mereka yang melakukan? Kenal, saya kenal. Itu kenal dari mana? Mereka itu anak-anak dari tetangga saya. Mereka tetangga dengan saya sebelah-sebelahan. Itu bukan kejadian itu bukan sekali dua kali atau 3 kali saja. Itu pas saya umur kelas 5 sampai kelas 5 pun masih ada kejadian seperti itu. Saya dulu waktu kelas 5 saya ditaruh di panti asuhan. Lalu yang menjaga panti asuhan itu juga melecehkan saya. Gitu. Terus Dia itu tiba-tiba masuk ke kamar saya. Saya udah coba untuk menutup pintunya, walaupun saya masih kecil tapi udah bisa milih mana yang benar dan salah, udah tahu. Itu saya takut banget, sampai saya pernah dipeluk dari belakang, terus coba buat diraba-raba hal yang
harusnya nggak disentuh oleh orang itu. Saya benar-benar takut saat itu. Sekarang saya mau di sini mau nanya sesuatu Mbak Elva. Jadi kan sekarang yang Mbak ceritakan itu kan masa lampau. Nah, dengan kejadian sekarang, Mbak pernah ketemu dengan orang itu nggak? Ya sekarang Nggak. udah 2 tahun ini udah enggak, tapi ya masih terbayang lah. Oh, jadi dengan kejadian itu emang dampak apa terjadi gitu? Maksudnya dengan kejadian itu membuat Mbak Elva bagaimana? Atau biasa aja kah atau Sampai sekarang jadi suka takut sama cowok, lihat sedikit, dilirik sedikit itu udah rasanya udah kayak ketakutan gitu, kayak gemeteran gitu. kayak gemeteran? Tapi umur Mbak sekarang umurnya berapa? 20. 20. Dan Pas kejadian itu waktu itu di umur 17 pun ada juga. ada. Saya mau nanya di sini. Nah, Mbak Elva tahu nggak kenapa mereka itu sering istilahnya pelecehan gitu, melakukan pelecehan terhadap Mbak, tahu nggak? Itu masalahnya kenapa? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Atau Mbaknya yang terlalu pendiam atau halal atau nggak mau laporin? Dulu emang saya terkenalnya pendiam. Oh, ya. Kayak jarang berkomunikasi, mungkin berkomunikasi ada, cuman ya cuma sekedar hai gitu doang. Oh, gitu. Kan umur Mbak 20. Yang saya ketahui kalau umur 20 itu pasti banyaknya berinteraksi juga dengan perempuan maupun laki-laki ya, apalagi dengan laki-laki begitu. Itu bisa menghalangi nggak atau bisa kayak aduh enggak deh nggak mau deket sama cowok atau bagaimana gitu? Enggak sih untuk saat ini enggak. Awalnya sebelum kerja di sini ya gitu, takut gitu. Oh, oh, tapi nggak terlalu kebangetan kan seperti yang masa lampau yang umur 17 tahun itu. Itu sebelum Alfa kerja di sini, itu Alfa nggak pernah keluar rumah, cuma kerja di sini doang. Oh begitu. Berarti mungkin yang saya ketahui Mbak ini mungkin kurang pergaulan bagi itu Ya, kurang pergaulan waktu dulu. Ya. Oh, berarti Mbak itu kurang berinteraksi dengan tetangga dulu yang menurut saya, apalagi dengan laki-laki yang namanya laki-laki begitu kan. Jadi Mbak juga orangnya pendiam waktu dulu. Jadi setelah berumur 17 seperti itu, Mbak udah mulai bekerja dan sudah mengenal dunia Mbak ya, udah mengenal yang namanya masalah dan sudah banyak berinteraksi dengan orang, walaupun tidak hanya dengan perempuan, tapi laki-laki juga banyak ya kan, saya tahu. Nah, Mbak pernah pacaran nggak sama? Pernah pacaran tidak? pernah. Ya, yang namanya pacaran ya pasti sama cowok. Ya, Tapi Mbak nggak ada kayak trauma gitu nggak? ada sih kalau misalnya disentuh tuh kayak gimana ya? Ada sedikit takut gitu kalau pacar sendiri. Ini takutnya karena apa? Karena ingat kejadian Iya. dulu atau memang menjaga image Mbak atau Ingat gimana? kejadian yang dulu. Jadi misalnya di dipegang atau disentuh sama cowoknya Mbak ini, Mbak langsung pikiran gimana atau Kayak gimana ya? apa yang Anda rasakan? Inget aja gitu kayak kejadian yang dulu tuh kayak kebayang lagi, jadi takut. Takut. Oh begitu. Tapi kalau misalnya Mbak nggak pacaran, kira-kira bagaimana yang Mbak rasakan? Biasa aja sih. Biasa aja. Jadi ada tujuan atau rencana pengen pacaran lagi nggak gitu? Saat ini yang Enggak. Mungkin Mbak pribadi Mbak sendiri ya yang Mbak tahu itu masalahnya karena apa. Oke. Yang saya tahu sih gini ya Mbak, mungkin Mbak ini kalau dekat sama cowok itu bisa lihat-lihat dulu. Ada sih namanya pacaran pasti ada nafsu, tapi tergantung diri kita. Kita harus bisa menjaga yang namanya nafsu. Walaupun yang nggak namanya pacaran, tapi
teman dekat, teman ngobrol namanya cowok, pasti yang namanya berduaan lah gitu, yang saya ceritakan pasti ada salah satu pasti ada yang nafsu gitu, Iya. apalagi yang sering jalan. Tapi tapi kan ini tergantung mereka masing-masing, cewek dan cowok bagaimana. Ya, itu sih menurut saya. Dan mbaknya sendiri, mbak bagaimana mbak bisa mengontrol itu atau tidak, kan seperti itu. Atau kalau disentuh itu bisa trauma atau tidak, kan seperti itu. Yang saya tanya mbak, kalau bukan kontak fisik sih, kalau disentuh ada kayak apa ya namanya, kayak seksual apa ya namanya, intim mbak itu kayak terbangun nggak gitu? Enggak. Kayak yang namanya nafsu gitu nggak? Isi. Oh, berarti normal sih sebenarnya ya. Tapi tergantung mbak sih, ada mungkin yang kedepannya memikirkan kedepannya seperti itu. Nah, tapi di umur yang segini, mbak nggak terlalu mengungkit-ungkit yang kemarin kan, maksudnya nggak terlalu sekarang udah kaget banget kayak dengan ya kerja itu. Ya, saya yakin itu karena hubungan interaksi dengan laki-laki ya. Itu semuanya sih karena mbak terlalu pendiam waktu kecil dan kurang berinteraksi dengan orang-orang atau sekitar mbak, apalagi yang namanya laki-laki ya, itu sih. Dan mbak juga pendiam nggak waktu, kayaknya pendiam juga waktu kecil ya. Jadi saya juga kadang orang yang pendiam ini bisa dimanfaatkan sama orang, tapi orang lain menganggap dia remeh, tapi kita nggak tahu di perasaan dia itu bagaimana. Jadi bagaimana kira-kira? Ya sekarang udah mendingan sih, itu juga udah cukup, karena sekarang udah bisa keluar rumah Ya, tanpa ketakutan banget kayak dulu. yang saya sarankan kalau mbak terima, yang pertama mbak harus banyak berinteraksi dengan orang, dan mbak bisa memilih, apalagi yang namanya cowok, mbak bisa milih-milih juga yang pantas untuk mbak gitu, yang buat mbak percaya seperti itu, dan membuat mbak nyaman dan tidak memikirkan ke belakangnya lagi seperti itu. Bagaimana kira-kira jika saran saya ini anda lakukan seperti itu? Apa kira-kira yang menurut mbak, jika saran saya ini yang mbak lakukan? Berinteraksi dengan banyak orang, ya berinteraksi aja sih. Iya. Jadi mbak itu semakin percaya diri dan semakin berani seperti itu sih, dan mengeluarkan ide-ide atau gagasan mbak itu semakin bebas. Oke mbak, apa cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Ya, terima kasih Mbak Elva. Terima kasih sudah datang ke sini. Sama-sama.